Karena mengenai peran Kabupaten Seram bagian Barat atasi pandemi COVID-19 demi wujudkan Maluku Tangguh Indonesia Tumbuh yang akan dipandu oleh rekan saya, Teis Dekok. Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19. Dia karena apa memposisikan situasi masyarakat Kalau kita bicara saat ini terkait aspirasi Maluku. Ya, terima kasih rekan Jo Sorui. Dan pendengar selamat pagi, dimanapun Anda berada kami menyapa Anda kembali dalam Dialog Aspirasi Maluku edisi pagi ini, Sabtu 4 September 2021. Saya Teis Dekok yang akan bersama dengan Anda pendengar, sampai nanti kita menuju ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, Dialog Aspirasi pagi ini kami selenggarakan secara Zoom dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dalam hal ini sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Bupati Seram bagian Barat, Bapak Timotius Akerina. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan rekan penyiar kami, topik yang kami bawakan pagi ini yaitu peran Kabupaten Seram bagian Barat dalam mengatasi pandemi COVID-19 mewujudkan Maluku Tangguh Indonesia Tumbuh. Nah, baik mendengar, kami akan bergabung langsung atau menuju ke Kabupaten Saka Mesinusa dengan narasumber kita Bupati Seram bagian Barat, Bapak Timotius Akerina. Saya menyapa dulu. Selamat pagi Pak Bupati. Kalian shalom. Ya, selamat pagi Pak Bupati. Salam sehat. Sehat. Iya, baik Pak Bupati, saya Teis Dekok dari Pro 1 RI Rambon akan bersama dengan Bapak kita sampai nanti di pukul 9 pagi ya Pak. Seyogyanya tadi kita sudah harus memulai di tepat pukul 8 karena ada satu dan lain hal, dan tadi juga kami mendapat informasi padamnya aliran listrik di sana, jadi ada sedikit terkendala. Baik, Pak Bupati, kita berbicara tentang peran Kabupaten Seram bagian Barat dalam mengatasi pandemi COVID-19, mewujudkan Maluku Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, di awal ini pendengar mungkin Pak Bupati memberikan sedikit gambaran dulu tentang bagaimana situasi terkini atau kondisi terkini Kabupaten Seram bagian Barat. Ya, terlebih-lebih setelah di penghujung Agustus kemarin atau di awal September kemarin itu, informasi yang kami sudah dapatkan bahwa Kabupaten atau bumi Saka Mesinusa ini saat ini sudah ada dalam zona hijau. Silakan Pak Bupati. Iya, kondisi Seram bagian Barat sekarang ini dalam kondisi situasi COVID-19 mau dikatakan zona hijau, ya, karena memang dilihat dari jumlah pasien yang terkonfirmasi dan untuk Kabupaten Seram bagian Barat ini sampai hari ini sesuai data kita ada 24 dan 20 dirawat di Ambon dan 4 itu di Seram bagian Barat. Namun situasi kita semakin membaik karena diberlakukannya ketat terhadap protokol kesehatan di Kabupaten Seram bagian Barat. Ya, baik ya. Dan kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat yang bagaimana responnya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, baik secara umum di Maluku dan secara khususnya di Kabupaten Seram bagian Barat. Ya, nah Pak Bupati, untuk mensukseskan program penanganan COVID-19 di Kabupaten Seram bagian Barat, apa yang menjadi strategi ataupun kiat-kiat apa saja yang dilakukan Pak Bupati untuk mendukung program pengentasan masalah COVID-19 di Kabupaten ini, Pak Bupati? Iya, terima kasih Pak penyiar. Kami di Kabupaten Seram bagian Barat sangat menjaga ketat protokol kesehatan, terutama di daerah-daerah yang kami menganggap rawan. Misal contoh Waipirit misalnya, kita perketat.
kita lakukan pada saat awal kita siapkan semua, baik itu tempat pengecekan suhu, tempat cuci tangan, dan tempat pemeriksaan. Bahkan kita lakukan vaksin di Waipirit dalam rangka menjaga benar kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, dan lebih umum lagi 2 kabupaten yang melintasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Oleh karena itu dijaga ketat oleh para Satpol PP dan Dinas Kesehatan dalam menjaga para penjalan atau pelaksana penjalan kaki maupun dengan mobil, sehingga kita selalu melakukan tes dan pelacakan. Kalau kita ada pada saat testing kita mendapat semacam ada gejala, maka kita langsung melakukan tracking atau pelacakan kepada para orang-orang yang memang kita menganggap bahwa kita harus melakukan pelacakan, ya kita melakukan pelacakan sehingga terdata lengkap apa yang kami miliki, sehingga pada saatnya nanti apabila terkonfirmasi maka sudah ada pada kita data-data terkait dengan itu. Di lain itu juga kami selalu melakukan penjagaan ketat terhadap fasilitas-fasilitas umum. Kita harus perketat terkait dengan cuci tangannya, hand sanitizer-nya, dan lain sebagainya terkait dengan protokol kesehatan yang kita katakan bahwa ada 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, mengurangi kerumunan. Ya, itu sehingga kami selalu melakukan tugas. Tapi semuanya ini karena kerjasama kita dengan Forkopimda di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kita libatkan semua elemen, dan juga selain Forkopimda, kita libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Sehingga semua ini bisa kita lakukan, dan memang benar didukung besar oleh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sehingga tadinya kita orange, kita sekarang dalam zona hijau. Dan hari ini kita dalam kondisi yang zona hijau. Kami ketat, pemerintah daerah sangat ketat untuk mencegah pandemi COVID-19 di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sehingga suatu ketika nanti ke depan kita bisa menghasilkan Maluku yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, seperti itu. Baik, baik Pak Bupati. Dan ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dengan stakeholder yang ada di sana sangat baik sekali dan membuahkan hasil yang maksimal di saat ini. Nah, selain tadi menurut penjelasan Pak Bupati penerapan protokol kesehatan yang ketat, nah sejauh ini salah satu penunjang juga yaitu program vaksinasi yang sementara giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin ada catatan-catatan yang dimiliki Kabupaten SBB terkait dengan program vaksinasi yang digalakan sampai dengan saat ini seperti apa Pak Bupati? Iya, untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, pelaksanaan vaksinasi itu kami di beberapa titik. Misal contoh Waipirit misalnya. Ya. Itu kita lakukan ketat benar. Bagi yang mau lakukan vaksinasi, kita lakukan. Itu juga di Polres Seram Bagian Barat melakukan vaksinasi, sehingga jumlah sampai dengan tanggal 3 September itu sudah 28.506 yang divaksin di Kabupaten Seram. 28.000 ya. Ya. 28.500 lebih. Dari target yang ditargetkan berapa banyak nih Pak Bupati? Kan target kita, jumlah penduduk kita, target kita 157.428. Ya. Berarti masih agak sedikit panjang lagi atau banyak lagi yang akan ini. Nah, untuk mencapai atau setidaknya setengah dari target ini atau melebihi dari atau bisa menyampai kepada target itu, kira-kira apa yang akan dilakukan lagi ini untuk mendapatkan jumlah masyarakat yang divaksinasi di Kabupaten SBB sana? Iya. Jadi kita tetap melakukan kerjasama baik TNI, Polri, untuk kita tetap bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan vaksinasi. Memang kami sudah lakukan sampai ke tingkat kecamatan.
vaksin itu kita lakukan di puskesmas yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Seram bagian barat. Di samping itu kita galakan, jadi awalnya kita galakan PNS dulu, PNS wajib vaksin. Dan itu kita vaksin sesuai dengan yang ditargetkan. Seluruh PNS, setelah itu kita libatkan TNI Polri, kita ke puskesmas, dan kita minta kepada semua penyelenggara pemerintahan di desa. Dan ini akan terus kita galangkan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat kita libatkan untuk kita bisa mencapai target kita untuk 157.428 yang kita sasar. Seperti itu. Baik. Ya, Pak Bupati mungkin yang ingin kami tanyakan lagi. Ya, kita tahu bahwa pandemi yang mengguncang secara global dan Indonesia juga terlebih-lebih di Seram bagian barat ya, berpengaruh dari berbagai aspek sendi kehidupan masyarakat. Nah, sepanjang pandemi ini bagaimana ada kebijakan-kebijakan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat, kemudian pemerintah daerah Maluku, bahkan mungkin di Kabupaten SBB sendiri untuk perkembangan roda perekonomian selama pandemi COVID-19 ini seperti apa? Iya, memang kalau kita bicara tentang ekonomi, terkait dengan kondisi seperti ini, dunia juga terguncang. Jangankan SBB, dunia juga terguncang. Itu mempengaruhi juga sampai ke negara, sampai ke provinsi, dan sampai ke kabupaten kota. Kami memang benar-benar merasakan itu. Ini terpengaruh terhadap yang pertama, batasi perjalanan. Ini kan mempengaruhi bisnis para pengusaha-pengusaha kecil, menengah, koperasi juga berpengaruh. Bahkan semua usaha kadang tidak jalan. Bahkan ya mau dikatakan hidup segan, mati tak mau, seperti itu. Oleh karena itu memang pemerintah daerah tetap memberikan kemudahan-kemudahan untuk seluruh investor yang mau menginvestasikan dananya ke pemerintah Kabupaten Seram bagian barat dalam rangka kita menumbuhkan kembali perekonomian di Kabupaten Seram bagian barat. Dengan hadirnya para investor, maka akan membuka lapangan pekerjaan dan akan membuat roda perekonomian kita akan semakin bergairah dan ekonomi kita akan bangkit. Dan ini kami mempermudah. Kalau 1 hari, kenapa bisa 2 hari? Ya, kalau kita bisa izinnya 1 hari, tidak perlu 2 hari. 1 hari cukup kita melakukan perizinan. Itu prinsip kami Kabupaten Seram bagian barat. Oleh karena itu kami sangat berharap para investor yang ingin menginvestasikan dananya ke Kabupaten Seram bagian barat, ya kami pemerintah Kabupaten Seram bagian barat untuk sekarang ini kita mempermudah semua proses sehingga perekonomian kita bisa terbangun seperti itu. Iya, baik. Iya, walaupun pandemi COVID yang menyerang kita semua, teristimewa di Kabupaten Seram bagian barat ini berpengaruh pada setiap sendi-sendi kehidupan. Nah, kami ingin tahu apakah selama pandemi COVID-19 ini, ya secara nasional kita tahu bahwa pemerintah senantiasa memberikan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai. Nah, apakah sejauh ini di SBB juga sepanjang pandemi COVID-19 itu, masyarakat diberdayakan terkait dengan bantuan-bantuan tersebut, Pak Bupati? Apakah ada kendala atau masalah atau seperti apa begitu? Iya, memang tahun 2020 itu kami tidak ada kendala. Kami yang pertama bantuan yang kami dapat baik itu BLT nasional, kita juga anggarkan dalam BLT dana desa. Dana desa. Iya, dana nasional, PKH juga. Ada bantuan-bantuan sosial yang kita berikan kepada orang-orang yang benar terdampak. Ada kurang lebih 13.000 kakak yang memang menurut catatan kami pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian barat yang tidak mendapat PKH, yang tidak mendapat BLT, tidak mendapat bantuan-bantuan yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sisanya itu kurang lebih 13.000. 13.000 kita bentuk dalam bentuk sembako. Ya, itu yang dalam rangka menghidupkan masyarakat memang, dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Bahkan makan aja kalau di beberapa bulan yang lalu itu agak sulit. Karena oleh karena itu kami pemerintah daerah ya
melihat data-data ini maka kami memberikan bantuan. Begitu, Pak. Baik. Ya. Dan pastinya walaupun sekarang yang pertama-tama kita syukuri saja, kita apresiasi saja bahwa situasi kondisi COVID-19 untuk Kabupaten Seram bagian Barat ya sudah masuk di tahap zona hijau dan semua aspek terkait dengan penanganan tanggap terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini terus diupayakan. Nah, baik Pak Bupati, sepanjang pandemi COVID-19 ini fasilitas yang tersedia ataupun sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dalam berusaha menangani penyebaran COVID-19 ini, apakah semuanya tercukupi ataupun yang ada yang kurang atau seperti apa nih selama ini, Pak Bupati? Iya, memang kalau bicara tercukupi ya tidaklah kita terbatas dengan penganggaran dari pemerintah daerah. Tahu kita yang tadinya sekian karena terdampak COVID seluruh Indonesia, tahu kita ada pengurangan kurang lebih 3,8% seperti itu. Yang kami hadapi sekarang permasalahan adalah bagaimana kita bisa mempercepat proses daripada mengambil sampel untuk baik itu PCR maupun antigen ya, antigen maupun PCR untuk perjalanan-perjalanan. Yang sekarang sulitnya seperti itu, bukan saja di SPB, bahkan di Maluku kita mau melakukan perjalanan keluar ya sulitnya setengah mati. Apa kendalanya? Alat. Alat yang memang agak sulit. Ya, dan di samping alat untuk PCR, kan untuk SPB belum ada alat PCR. Kita harus ke Ambon, tunggu lagi kalau ini bisa 3 hari. Nah, sekarang ini yang kami berharap mungkin ini yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat, provinsi, bahkan kami sendiri di pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Di samping itu juga kalau mau dikatakan ya terbatas karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil karena kita fokus kepada penanganan COVID-19. Sehingga ya mau dikatakan juga agak sulit kita bagaimana memanage keuangan daerah kita seperti itu. Ya, segala sesuatu memang terkait dengan anggaran ya, sebagai salah satu faktor pendukung utama dan juga sarana prasarana lainnya. Ya, pendengar Anda yang sementara mendengarkan dialog kami di saat ini, kita bersama pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, Bapak Bupati Timotius Akerina, dengan topik peran Kabupaten Seram bagian Barat dalam mengatasi pandemi COVID-19, mewujudkan Maluku tangguh, Indonesia tumbuh. Pendengar Anda yang ingin bergabung menyuarakan aspirasi Anda, kami menyiapkan jalur telepon kami di 0823 970 66696. Sekali lagi, 0823 970 66696. Mungkin warga Maluku pada umumnya atau lebih khususnya pendengar atau warga kita yang ada di Kabupaten Bumi Saka Mesenusa, Seram bagian Barat. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kebetulan kita ada dengan orang nomor 1 di Kabupaten Seram bagian Barat saat ini. Ya, Pak Bupati, kita lanjut sambil mungkin menunggu penelpon yang akan bergabung bersama kita. Nah, sekarang ini kan Seram bagian Barat sudah ada di zona hijau. Nah, otomatis ya salah satu yang menjadi sorotan yaitu atau keinginan dari masyarakat itu dikembalikannya aktivitas persekolahan secara tatap muka. Tapi sebelum menjawabnya Pak Bupati, ada penelpon yang sudah bergabung dengan kita saat ini. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Bung Paet di Nurue, SBB. Langsung saja, Bung Paet, apa yang ingin disampaikan? Terima kasih, Bung Paet. Ya. Ya, silakan Bung Paet, langsung. Ya, selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi, Bu Faid. Sehat? Sehat, Pak. Oh iya, mudah-mudahan sehat terus ya. Ya, langsung pertanyaannya Bung Paet ya. Ya, atas nama pribadi kita menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada Bapak dalam upaya mengatasi COVID-19 di Kabupaten Selatan Indonesia. Menurut saya, Pak, masih banyak masyarakat yang terpaksa, Pak, di SBB. Ya. Menurut saya,
mereka lebih banyak terpakan karena informasi hoax, Pak. Ya. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi ini ke depan supaya masyarakat kita ini lebih banyak mereka mau vaksin, Pak? Ya. Oh, pedungan. Itu saja ya, Bung Payet. Saya sudah divaksin, Pak. Ya. Ya. Terima Baik. kasih banyak, Bung. Baik, Bung Payet, terima kasih. Pertanyaannya Pak Bupati saya clearkan. Informasi hoaks yang beredar membuat masyarakat takut untuk divaksin. Apa upaya atau tanggap dari pemerintah Kabupaten SBB? Silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih. Kalau memang akhir-akhir ini sering muncul berita-berita hoaks terkait dengan vaksin itu nanti bisa kadangkala meninggal misalnya, sakit misalnya dan lain sebagainya. Ini isu-isu yang sementara berkembang di masyarakat, sehingga banyak orang itu takut untuk divaksin. Katanya vaksin itu nanti kita meninggal dunia, vaksin itu kita akan sakit, dan kasus-kasus yang terjadi ini juga jadi catatan buat masyarakat bahwa karena ini vaksin dia meninggal, besoknya meninggal. Nah, ini yang bikin menakuti masyarakat. Kami pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi melalui baik itu melalui TNI dan Polri. Kita sudah bekerja sama bersinergi untuk kita melakukan sosialisasi bahwa vaksin ini untuk menjaga imun kita, meningkatkan imun kita, sehingga kita pada saat terserang COVID-19 imun kita bisa melawan itu dan kita tetap kuat dan tetap sehat. Oleh karena itu kami berharap seluruh masyarakat jangan percaya dengan berita-berita hoaks, jangan terpancing dengan informasi-informasi hoaks. Kita tolak itu hoaks di Kabupaten Sierra Magen Barat dan di Maluku pada umumnya, seperti itu. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi supaya menciptakan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tidak benar isu-isu yang telah beredar di media sosial, baik media cetak, media elektronik, dan terutama di Facebook dan lain sebagainya. Iya, baik. Bung Payet, ya penjelasan Pak Bupati terkait dengan pertanyaannya Bung Payet. Anda pendengar yang lain silakan yang mau bergabung sekali lagi di 0823 970 666 96 0823 970 666 96. Ya, Pak Bupati, dari data tadi dari target yang akan dicapai yaitu ya baru 28.500 lebih yang sudah divaksin dari sekian ratus ribu target ya di SBB. Nah, tentunya faktor geografis yang mempengaruhi karena ada masyarakat yang tinggalnya di daerah-daerah yang aksesnya agak sulit, nanti penanganan atau sosialisasinya seperti apa. Tetapi ada penelpon yang bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Agus di Seruawan. Bapak Agus di Seruawan. Pak Agus, langsung pertanyaannya dengan Pak Bupati. Iya. Dengan Bapak. Ya. Ya, selamat pagi penyiar, selamat pagi Pak Bupati. Iya, langsung saja Pak Agus. Ya. Ini betul senang sekali sebab dengar bahwa di SBB ini zona hijau. Kita bersyukur ke Tuhan bahwa zona hijau ini menggembirakan kita semua. Iya. Cuma kita ada punya satu informasi Bupati. Ketemu masyarakat SBB ini memang geografinya terlalu besar. Jadi masyarakat kecil ini juga yang tidak punya radio, informasi-informasi ini suka ditangkap. Ya. Nah, oleh karena itu, akhirnya ini dia selalu bergelinding di tengah kita masyarakat. Nah, itu. Yang kedua, sisi saja katakan betul kita tinggal di Seruawan di sisi ini. Ketemu dapat satu kepastian tentang proses vaksinasi ini. Seperti yang sekarang baru divaksinasi ini ASN. Ya, guru, pegawai. Ya. Sedangkan masyarakat awal ini belum. Jadi ini yang sementara ketemu menjadi proses. Ya, jadi ada banyak informasi yang memang dia bertemu bilang simpang siur juga, membuat masyarakat ini juga ada yang mau, ada yang tidak.
untuk divaksin begitu. Jadi begitu Pak Bupati, kita kasih informasi begitu. Oke. Tapi kalau memang ketemu zona hijau, syukur alhamdulillah. Baik. Ya, pos masuk ke luar itu mungkin diperketat saja untuk dapat dipakai sebagai alat yang berguna, walaupun ketemu alat ini. Ya, pos masuk itu belum ada kan? Alat untuk PCR itu belum ada di PSBB. Baik. Ya. Baik. Saya kira sementara itu dulu. Baik, bagus. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya simpelkan saja pertanyaannya. Ini minimnya informasi atau sosialisasi yang didapatkan masyarakat, sehingga respon atau tangkap masyarakat untuk kegiatan atau program vaksinasi ini ada yang suka, ada yang mau, ada yang tidak mau, dan semacamnya. Pak Bupati, silakan. Iya, terima kasih Bapak Agus di Seriawan. Terima kasih atas informasinya. Memang kami pemerintah daerah sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi baik melalui TNI Polri maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil vaksinasi itu kita sudah bisa mendapatkan masyarakat dan pelaku usaha saja itu kurang lebih 13.436 yang sudah melakukan vaksin. Ya. Samping itu juga kita sudah melakukan vaksin untuk remaja. Remaja itu sudah 68 remaja. Pelayan publik yaitu baik itu semua ASN, honorarium sampai kepada pejabat desa, pelaksana ya semua pelayanan publik itu sudah kurang lebih 11.436. Memang tidak mudah untuk kita bisa meyakinkan masyarakat ini untuk bisa meyakinkan bahwa vaksin ini untuk kesehatan. Memang kalau kita melakukan sosialisasi ke gereja, ke masjid-masjid, semua kita sudah lakukan. Namun ya namanya masyarakat, kadang-kala mereka lebih percaya berita-berita hoax daripada penjelasan daripada pemerintah daerah. Bahkan kami juga dipertanyakan, bisa jamin kalau kami divaksin itu tidak jadi apa-apa. Sudah tentu kami pemerintah daerah melakukan tugas untuk menyehatkan rakyat. Sekarang tinggal kembalikan kepada rakyat. Mau tidak mereka ini mau sehat. Mau tidak mereka kebal terhadap COVID-19. Ya. Mau tidak mereka menjaga keluarga mereka. Menjaga suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua mereka. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Barat, mari kita sama-sama vaksin, rame-rame katong vaksin untuk menjaga katumpung keluarga dan katumpung daerah ini. Mungkin seperti itu, Pak Agus. Baik. Ya, Pak Bupati, kembali ke awal tadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apresiasi masyarakat untuk Kabupaten Seram Bagian Barat terkait dengan zona hijau, predikat zona hijau yang sudah dikantongi. Bagus sekali dan tentunya ini kita sinkronkan dengan keinginan masyarakat, khususnya di di dunia pendidikan. Keinginan untuk kembali belajar secara tatap muka ingin dilakukan ya, karena selama ini secara daring ini memang agak kendala sekali. Dan dengan zona hijau ini apakah pemerintah SBB sudah menyiapkan program atau punya plan ke depan untuk kembalikan aktivitas belajar secara tatap muka, dan kalaupun jadi kira-kira seperti apa nanti? Ya memang kalau kita dalam kondisi zona hijau maka otomatis kita bisa melakukan yang namanya pendidikan tatap muka. Tapi tetap kita memperhatikan pada protokol kesehatan. Di samping protokol kesehatan kita akan membagi shift. Pagi, siang, dan sore. Ya. Bagi jumlah sekolah yang siswanya banyak, kita akan membagi shift dan kita akan membuat supaya mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang lebih 50%. Misalnya jumlah kelas itu 44 siswa, kita bagi. Memang ini butuh kerja keras dari para guru kita, para pendidik kita untuk harus lebih berperan untuk bagaimana bisa memberikan pelajaran kepada siswa. Ini kan ngajarnya. Kita tahan sejenak, ada penelpon yang mau bergabung. Kita tahan sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terputus. Baik, Pak Bupati lanjutkan. Ya, jadi kita akan tetap lakukan, kalau kita dalam zona hijau, kita akan melakukan pendidikan melalui tatap muka. Ini kan
beta pun adik-adik siswa sekarang ini kan sudah kangen untuk ke sekolah. Betul. Bahkan Iya. mereka juga sudah lupa mereka pakai seragamnya seperti apa ini, karena sudah hampir 2 tahun. Iya. Bahkan yang dulunya malas sekolah, malas ke sekolah, sekarang ini kangen ke sekolah karena sudah lama tidak bersekolah. Betul, betul. Pertemanan di sekolah yang biasanya itu terbangun, sekarang lagi kan tidak, cuma hanya melalui telepon saja. Tapi kan lebih dekat itu kan lebih kangen seperti itu. Iya. Baik. Semoga saja nanti proses pembelajaran secara tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, tapi tetap mengedepankan prokes walaupun SBB sudah zona hijau. Nah mungkin Pak Bupati ada catatan sedikit mungkin terkait dengan masalah tenaga kerja, apakah ada dampak yang dirasakan masyarakat, mungkin ada yang di PHK-kan atau seperti apa begitu Pak Bupati? Iya, akibat daripada COVID ini kan sebagian besar tenaga kerja itu di PHK-kan. Iya. Jangan kita lihat jauh. Kita lihat misalnya ke hotel-hotel. Ya. Karyawan hotel yang di sini itu sudah dirumahkan. Kesian juga mereka tidak mendapat pekerjaan. Mereka tidak bisa mendapatkan gaji atau upah setiap bulan. Mereka dirumahkan. Ini yang memang berdampak benar terhadap perekonomian daerah kita. Bukan saja pelayan hotel atau tenaga kerja di hotel-hotel, tapi juga tempat-tempat wisata misalnya. Sudah tidak lagi bekerja. Nah, ini membuat memang terganggu perekonomian keluarga, maka berdampak kepada perekonomian seperti itu. Baik. Ya, tadi Pak Bupati baru mengatakan tempat wisata. SBB punya tempat-tempat wisata yang wow ya, yang tak kalah menariknya. Selama pandemi otomatis kami tahu bahwa mungkin ada penurunan dari sisi pendapatan di sektor pariwisata. Nah, ke depan untuk menggiatkan kembali sektor pariwisata ini sudah disiapkan seperti apa Pak Bupati? Iya, kalau untuk sektor pariwisata di Seram bagian barat ini sangat menjanjikan. Ya, namun karena kondisi COVID ini semua jenis objek-objek wisata yang disiapkan pemerintah daerah kan mengalami penurunan drastis. Ya mungkin setelah zona hijau ini kita akan membangkitkan kembali, kita memberikan tempat-tempat wisata kita buka kembali untuk ada kunjungan wisata. Kalau kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap berdampak positif kepada masyarakat di sekitar. Datang, misalnya ada kue satu, atau ada hal-hal yang bisa disiapkan tempat wisata, bisa para wisata itu bisa membeli, ini akan membangkitkan perekonomian. Oleh karena itu kami berharap para pengusaha-pengusaha kecil harus bergairah kembali bekerja, baik itu di tempat-tempat wisata, di tempat mana saja, kita tetap kita membangkitkan semangat para pengusaha-pengusaha kecil. Baik. Pak Bupati, yang terakhir nih, kemarin kami mendengar ada demo yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang menamakan diri mereka PMPRI. Ya, kita tahu bahwa Nakes merupakan ujung tombak dalam membantu pemerintah beserta stakeholder lain dalam menangani COVID-19. Tetapi ada demo dari PMPRI ini terkait dengan insentif bagi Nakes. Bagaimana permasalahannya sejauh mana nih? Apakah sudah ditindaklanjuti atau seperti apa nih Pak Bupati? Iya, terima kasih. Memang masalah Nakes ini seluruh Indonesia, nasional ya. Ya. Oleh karena itu kami pemerintah daerah sudah melakukan yang namanya refocusing. Dan ini sudah realisasi. Dan pada saat demo itu sudah kami sampaikan. Sudah kami lakukan sebelum demo itu dilakukan. Ya, tapi karena mereka punya jadwal ya silakan saja. Tapi untuk menangani Nakes di SBB 100% sudah selesai. Kita anggarkan untuk tahun ini saja Nakes itu kurang lebih 7M. 7M untuk kita membiayai Nakes yang melaksanakan tugas dalam rangka mengantisipasi mencegah COVID-19. Iya. Baik, jadi untuk permasalahan intensif Nakes semuanya sudah beres ya. Apresiasi tinggi sekali untuk Pak Bupati dan jajarannya untuk merespon apa yang menjadi hak-hak dari pejuang-pejuang kesehatan ini ya, Pak Bupati. Iya, Pak Bupati, waktu kita sudah tertinggal kurang lebih 2 menit. Di bagian akhir ini mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan sekaligus mungkin himbauan terakhir atau closing statement-nya Pak Bupati, silakan. Iya, terima kasih. Kami masyarakat Seram bagian barat mendukung penuh pelaksanaan penanganan COVID-19
sehingga masyarakat tetap sehat. Kalau masyarakat sehat, berarti ekonomi kita juga akan sehat. Ya. Kalau ekonomi kita sehat, maka pendidikan juga sehat. Oleh karena itu, mari masyarakat Seram bagian barat dan seluruh masyarakat Maluku kita lakukan vaksin. Di samping kita lakukan vaksin, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka suatu ketika COVID-19 akan hilang dari Maluku dan dari Seram bagian barat. Iya. Kita tetap sehat dan selalu menjaga imun tubuh. Senyum itu adalah yang paling utama untuk menjaga imun tubuh. Ya, terima kasih. Baik. Ya, tentunya tugas ke depan masih banyak lagi sekalipun sudah di zona hijau. Iya, tetap waspada, prokes tetap jalan ya. Dan terima kasih Pak Bupati sudah bersama dengan kami di dialog pagi ini. Salam sehat untuk semuanya di sana dan selamat pagi. Semoga Kabupaten Seram bagian barat terus maju, berkembang walaupun di tengah pandemi COVID-19. Saya TSDK mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bupati dengan jajaran sudah bersama berdialog dengan kami di Aspirasi Maluku pagi ini. Terima kasih Pak Bupati. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Kami masyarakat Seram bagian barat dan seluruh Forkopimda dan seluruh pemerintah Kabupaten Seram bagian barat, saya dampingi Pak Sekda dan beberapa OPD menyampaikan terima kasih atas dialog inspirasi Maluku di hari ini. Ya. Dan ini membawa inspirasi bagi kami masyarakat Seram bagian barat dan pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Dengan demikian dialog aspirasi pagi ini, peran Kabupaten Seram bagian barat atasi pandemi COVID-19 mewujudkan Maluku tangguh, Indonesia tumbuh. Saya T.S. Degok, mewakili kerabat kerja mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Sudah. Indonesia tumbuh. Saya T.S. Degok, mewakili kerabat kerja mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Iya. Memutus mata rantai COVID-19. Karena yang